Halo pemirsa Cokro TV, saya kembali bersama Mr. Q yang ketawanya selalu kita kangenin. Makasih Mas Al. Ya, selamat datang ke Cokro TV. Thank you. Ini saya mau kita mendiskusikan soal Anies nih, yang sudah resmi menyatakan maju ke Pilgub DKJ. Selamat Idul Adha dulu. Hah? Selamat Idul Adha dulu. Oh iya ya, Iya. ini masih ya hari tasyrik ini ya. Masih. Ya. Selamat Idul Adha. Iya. Bagi teman-teman. Udah korban belum? Iya kemarin. Udah makan daging korban belum? makan kambing korbannya justru enggak. Kemarin korban ya? Korban dengan teman-teman SMA di Lampung. Oh di Lampung, oke. Iya. Oh ini barusan langsung mendarat. Mendarat dari Lampung khusus untuk ke Cokro TV, luar biasa ini. Untuk langsung ngurusin politik ya, ngurusin pilkada. Oke. Ini kan saya kan kemarin melihat dalam satu wawancara Mr. Q bilang bahwa persoalan Anies dan Pilgub ini harus diletakkan dalam konteks yang lebih luas lah. Oh iya. Soal kaitannya dengan residu Pilpres 2024 dan soal koalisi pemerintahan mendatang, konfigurasinya seperti apa. Betul. Gimana sebenarnya membacanya ini? Ya pertama kalau kita bicara pilkada ya, sebetulnya kata kuncinya kan elektabilitas kandidat. Jadi partai politik itu akan mendukung kandidat yang surveinya itu tinggi, punya potensi untuk menang. Kalau istilah saya itu 3 besar lah. Oke. Nah di Jakarta ini saya belum survei, tetapi dari kabar info-info pinggir jalan, katanya ada 3 calon yang elektabilitasnya itu menonjol. Pertama Anies Baswedan, kedua Ridwan Kamil, dan yang ketiga Basuki Cahayapurnama, garis miring Ahok gitu. Nah kalau linear seperti daerah yang lain yang tidak ada residu nasional, yang tidak ada pengaruh konstelasi politik nasional, itu kemungkinan most likely itu akan ada 3 paslon. Partai politik yang ada itu akan secara alami terdistribusi kepada 3 kandidat itu, gitu. Karena partai politik kan maunya menang. Jadi mereka buat apa milih atau mendukung kandidat, tetapi nanti ujungnya kalah. Jadi mereka akan berkumpul di 3 kandidat yang elektabilitasnya paling tinggi. Jadi ada giumnya William Riker itu berlaku, politicians go where the voters are lah, kira-kira begitu. Tetapi di Jakarta agak beda dengan daerah lain karena ini satu provinsi yang sangat strategis, yang eksposurnya itu setara dengan nasional, etalase lah ya, etalase politik nasional. Apapun yang terjadi di Jakarta akan mendapatkan sorotan, dan sudah 2 kali gubernur itu ya notabene ya jadi calon presiden gitu. Konteksnya Pak Jokowi, konteksnya Anies Baswedan gitu. Jokowi menang, Anies Baswedan kalah. Ya. Ini harus diulang-ulangi. Itu yang membedakan. Nyalonnya sama, nasibnya beda, hasilnya beda. Nah, jadi diproyeksikan atau dianggap walaupun Jakarta sudah bukan DKI, daerah khusus ibu kota lagi, karena ibu kotanya pindah ke IKN, tetapi tetap saja etalase atau magnet politiknya Jakarta ini akan sangat-sangat kuat. Dan saya sementara sih cenderung setuju dengan sinyalemen itu bahwa Jakarta tetap strategis sebagai panggung politik gitu. Nah, karena itulah kemudian akhirnya ya melihat calon gubernur Jakarta itu bukan cuma sekedar melihat gubernur, tetapi juga melihat bagaimana konstelasi pertarungan Pilpres 2024, bagaimana nanti kemudian Pilpres 2029, dan semua itu membuat angka-angka itu menjadi sesuatu yang tidak menjadi variabel tunggal gitu, Mas Hal gitu. Nah, pada titik inilah saya katakan memang akhirnya menjadi menarik ketika PDI Perjuangan misalnya di Jakarta, PDI Jakarta maksud saya, mengajukan nama Anies Baswedan sebagai calon gubernur salah satu kepada DPP. Gitu. Karena apa? Karena kita tahu bahwa tahun 2017 boleh dibilang ya Anies Baswedan adalah musuh besarnya PDI Perjuangan dalam konteks pilkada. Pada waktu itu PDI Perjuangan mengajukan pasangan Ahok ya dengan Jarod Saiful Hidayat. Dan tahun 2017 untuk mengingatkan kepada publik lagi, pada waktu itu ada peristiwa peristiwa Al-Maidah 51 di Pulau Seribu, sebuah peristiwa di mana Ahok dituding
Ya penistaan. Menista agama ya. Dituding Saya agak melakukan hati-hati nih takut Kan dituding. ya dituding melakukan Dituding penistaan kan belum agama. tentu benar. Hati-hati, nudingnya hati-hati, nistanya juga. Jadi diksinya nih kita harus hati-hati nih gitu. Jadi kasusnya penistaan agama dan kita tahu pada waktu itu Ahok akhirnya divonis bersalah dan masuk penjara, dan sebelumnya Ahok kalah juga dalam pertarungan di Jakarta, dan sebelumnya lagi ada peristiwa-peristiwa politik sangat besar, ada peristiwa demonstrasi pengumpulan massa yang sangat-sangat besar, barangkali terbesar dalam sejarah Republik. Ada 4/11, 4 November maksudnya, ada 212, 21 Februari ya, 212. Yang November itu pada tahun 2000. Enggak, 2 Desember. Sorry, 2 November Desember ya. sama 2 Desember. 2 Desember, sorry, mohon maaf, 2 Desember. Karena sambil ingat-ingat nih. Iya. Sambil ingat. Dan yang terpenting adalah pada waktu itu isunya yang berkembang adalah isu keagamaan ya. Sehingga kemudian disebut pada waktu itu ada politisasi agama ya. Kita tahu bahwa rakyat kemudian masyarakat juga menjadi terbelah gitu ya antara ya menerima atau memahami Ahok dengan kontra kepada Ahok dan garis miring mendukung Anies Baswedan pada waktu itu. Dan ya intinya pada waktu itu masyarakat Indonesia, bukan cuma Jakarta ya, saya garis bawahi ya, bukan cuma Jakarta tapi seluruh Indonesia itu terbelah. Saya ingat kok, saya kan karena tinggalnya pindah-pindah, sekolah saya pindah-pindah, itu WA grup saya itu di Kalimantan Tengah, WA grup saya di Palembang, WA grup saya di Lampung, WA grup saya di Jakarta, itu ikut terbelah loh. Jadi yang terbelah pada waktu itu bukan cuma Jakarta, tetapi seluruh Indonesia. Dan medsos juga. Iya. Medsos juga terbelah. Saya menganggap WA itu bagian dari medsos lah. Iya. Jadi pada waktu itu ada polarisasi, ya, ada politik identitas yang sangat-sangat kuat. Dan saya kan selalu mengatakan, ini cerita kita balik lagi mundur ke belakang, bahwa politik identitas itu trennya sebetulnya menguat. Pasca 2014, ada jembatannya 2017, lalu kemudian 2019. 2019 itu polarisasinya menjadi sangat keras. Keras banget kan waktu itu kan, gitu. Bukan hanya karena adanya media sosial. 2014 media sosial masih terbatas. Waktu itu kampanyenya masih pakai tabloid, tabloid rakyat. Tapi kalau tahun 2019 kampanyenya udah pakai medsos. Nah, tapi menuju 2019 itu ada presidennya 2017. 2017 itu adalah dalam tanda kutip pemanasan menuju 2019. Yang jelas pada waktu itu ada pembelahan yang luar biasa. Saya kira termasuk mungkin pembelahan yang paling nyata lah antara politik nasionalis dengan politik katakanlah keagamaan lah pada waktu itu. Jadi ini calon Islam, ini bukan, bahkan penista agama, dan ya singkat cerita akhirnya di situ kan Ahok dikalah. Nah, kita tahu bahwa PDI Perjuangan itu adalah partai nasionalis par excellence ya. Setidaknya selama ini dianalisa sebagai partai yang mewakili kelompok nasionalis, kemudian juga sikap-sikap politiknya juga nasionalis, dan pilihan-pilihan politiknya juga nasionalis, sebagaimana tercermin pada Ahok. Menurut saya, bukti bahwa PDI itu adalah partai nasionalis itu memang tercermin waktu Bu Mega nunjuk Ahok. Kenapa itu tercermin dengan sangat-sangat kuat? Satu, Ahok itu adalah sering dianggap sebagai non-pribumi ya, dalam pengertian awam ya, bukan secara hukum ya. Nanti Pak Ahok kan bilang, saya ini pribumi juga. Ahok kan marah sama Anies karena nyebut-nyebut soal pribumi. Betul. Tetapi dalam konteks sosiologis, ya keturunan lah. Dia masyarakat dianggap sebagai keturunan gitu ya. Walaupun udah generasi kesekian sebetulnya udah sama aja gitu. Dan sebetulnya kita ini juga keturunan juga, tinggal titiknya aja di berapa gitu. Kita semua keturunan gitu loh. Jadi satu, dia keturunan Tionghoa, yang kedua dia Kristen. Gitu. Nah itu kelihatan bahwa PDI itu sebagai guardiannya minoritas itu kelihatan di situ. Yang penting kemampuannya, yang penting kompetensinya, tidak melihat latar belakangnya. Menurut saya itu memang pengejawantahan dari filosofi atau perspektif nasionalis yang sesungguhnya. Nah, dilalah PDI Perjuangan Jakarta mengusulkan Anies yang merupakan anatema dari ideologi nasionalis tadi itu gitu loh. Merupakan antitesis dari ideologi
nasionalis itu tadi gitu. Nah, kenapa PDI Perjuangan Jakarta mengajukan Anies Baswedan? Kalau dari berita-berita yang beredar kan karena PDI Perjuangan Jakarta mengatakan bahwa satu, mereka itu suaranya turun di Jakarta sekitar 10 kursi dari 25 kursi pada tahun 2019 ke 15 kursi di tahun 2024. Signifikan banget ya? Karena mereka tidak mendukung Anies, kira-kira begitu. Sehingga kursinya di berbagai wilayah yang hilang itu dilihat lari ke 3 partai yang dukung Anies. Jadi ini alasan pragmatis, ini alasan elektoral. Kira-kira ini berpikir linearnya, Bu Mega, kalau PDI Perjuangan Jakarta kira-kira dialog dengan Bu Mega ya. Bu, ayo kita dukung Anies supaya tahun 2029 kursi PDI Jakarta 25 lagi. Gitu kira-kira cara berpikirnya. Tetapi itu kan ya saya lupa nih ya, saya nggak ingat, saya nggak baca persis bagaimana argumentasi dari suratnya PDI Perjuangan Jakarta, karena waktu itu muncul di media kecil banget, saya nggak kebaca. Nanti saya coba akan lihat lagi ya. Tolong pemirsa nanti dibantu koreksi. Nah, apakah di situ ada argumentasi soal residu Pilpres 2024 bahwa PDI Perjuangan berhadapan dengan Jokowi dan Anies Baswedan adalah antitesis dari Jokowi. Ya, di mana di sini berlaku ada gium my enemy's enemy is my friend. Kira-kira begitu. Garis miring unholy alliance gitu. Nah, presiden semacam ini kan sebetulnya sudah pernah muncul juga di kampanye 2024 kalau kita ingat pernah ada gagasan salam 4 jari ya. Di mana antara 1 dengan 3 gabung melawan 2. Betul. 1 Anies, 3 Ganjar itu bergabung melawan 2. Prabowo garis miring Pak Jokowi gitu. Nah, apakah ada juga perasaan-perasaan anti Jokowi yang menyebabkan mereka lebih memilih Anies Baswedan? Walaupun secara sejarah ya mereka ini lawannya adalah dari Anies Baswedan gitu. Tetapi yang paling fatal sebetulnya adalah bahwa ketika PDI Perjuangan itu mengajukan Anies Baswedan, maka menurut saya runtuhlah gagasan, konsep, atau klaim PDI Perjuangan sebagai partai nasionalis. Karena the very person yang akan mereka dukung sebagai calon gubernur adalah the very person juga yang justru adalah musuh besar dari nasionalis itu, gitu loh. Ideologi nasionalis tadi itu, gitu. Pilih saya karena saya pribumi, dia bukan pribumi, kan gitu kan. Pilih saya karena, walaupun ini tidak secara langsung, karena saya Islam, dia bukan Islam, kan begitu kan. Ya ketika menggunakan sentimen keagamaan, dia penista agama loh, dia menghina agama Islam. Itu kan sebetulnya cara halus atau cara muter dikit untuk mengatakan, ya pilihlah calon yang Islam dan yang bukan yang menghina Islam, atau musuh Islam, atau agamanya bukan Islam, gitu. Jadi menurut saya akan menjadi sebuah tragedi sangat besar dalam perpolitikan Indonesia kalau nanti betul-betul ternyata DPP PDI Perjuangan Ibu Mega mengajukan Anies Baswedan. Menurut saya itu harus ditinggalin tuh klaim sebagai partai nasionalis itu. Langsung runtuh ya klaim sebagai partai kebangsaan, partai nasionalis itu. Betul. Dan juga kan kalau misalnya kita ingat wawancaranya Ahok di Meridiana kalau nggak salah ya, beberapa saat setelah Pilpres, kan dia ditanya tentang kemungkinan duet Anies Ahok atau Ahok Anies, dia bilang dia nggak bakal bisa memaafkan Anies karena Ahok tidak bisa memaafkan Anies. Ahok nggak bisa memaafkan Anies karena Anies dalam pidatonya pengukuhan sebagai gubernur itu memakai kata pribumi. Jadi Jakarta sudah dikuasai lagi oleh pribumi. Jadi itu yang membuat Ahok merasa bahwa Anies ini pemecah belah. Jadi bayangkan sosok yang dianggap oleh Ahok sebagai pemecah belah tiba-tiba jadi kandidat gitu, salah satu ya, meskipun DPW kan berkilahnya Ahok kan ditanya lagi tuh kemarin ditanya gimana komentarnya soal DPW PDIP nyalonin Anies. Itu kan cuma 1 dari 10. Iya, tapi itu kan jawaban Ahok. Kalau kita bicara mengenai usulan dari DPD PDI Perjuangan Jakarta kan memang menyebut nama Anies Baswedan. Betul. Jadi DPD PDI Perjuangan Jakarta itu sudah jelas-jelas menyebut nama Anies Baswedan. Nah, yang menarik kan respon dari Ibu Mega. Ini balik lagi kita baca dari media ya. Gitu. Kita nggak tahu di balik layarnya misalnya seperti apa. Bu Mega kan hanya tersenyum lah kira-kira begitu mendapatkan surat itu, tersenyum. Tapi ini juga menurut saya agak mengkhawatirkan karena tersenyum.
bukannya marah atau langsung menolak kan gitu kan gitu. Jadi ini kan sebetulnya antara ideologi dengan perasaan ini nanti siapa yang menang. Betul. Jadi Bu Mega ini kan menurut saya nanti akan berada pada tarik-menarik dua kutub. Kutub perasaan dengan kutub ideologi. Kalau beliau mengikuti kutub ideologi, menurut saya ya harus ditolak. Anies sebagai PDI Perjuangan itu, Anies didukung oleh PDI Perjuangan itu adalah sebuah pemikiran yang betul-betul self-defeating istilahnya. Apa ya? Betul-betul sebuah kegelapan demokrasi yang sesungguhnya. Pangeran kegelapan itu Anies. Betul. Kira-kira begitu kan. Gitu. Pangeran kegelapan itu adalah Anies. Kenapa? Karena pengusung intoleransi untuk sebuah bangsa yang majemuk seperti Indonesia itu adalah pangeran kegelapan yang sesungguhnya. Gitu. Dan karena merasakan sendiri kan. Kalau pangeran kegelapan ini berkuasa, kita kan akan terbelah masyarakat kita ini dan bisa terjadi konflik-konflik etnis, konflik-konflik keagamaan, akan banyak orang yang mati begitu loh. Kalau kalau alam pikiran intoleransi atau alam pikiran primordial ini mendominasi Indonesia atau apalagi berkuasa. Apalagi kalau kita ingat bahwa Habib Rizik Syihab barusan bebas loh. Jadi kan bisa aja. Lah iya kan maksudnya. Itu harus ditulis juga bahwa dulu pendukung utamanya Anies Baswedan itu namanya Rizik Syihab. Iya. Ya, kemudian 212, ya 411 lalu kemudian PA 212 itu ya kira-kira begitu. Betul. Jadi itu juga harus diingat oleh Bu Mega. Jadi kalau melihat Bu Mega mendapatkan usulan nama Anies Baswedan, tolong yang diingat jangan cuma wajah Anies Baswedan, tapi wajahnya Rizik Syihab juga gitu loh. Karena memang yang melegitimasi ya proses-proses itu adalah Rizik Syihab gitu. Yang menggaungkan isu penista agama itu segala macam adalah Rizik Syihab gitu. Jadi menurut saya itu suatu tantangan besar bagi Bu Mega pada hari ini. Mungkin secara perasaan beliau marah kepada Pak Jokowi gitu ya, dan ada keinginan yang besar untuk katakanlah melawan bahkan mengalahkan Pak Jokowi pada pilkada melalui momentum pilkada DKI Jakarta 2024 ini. Dan pada hari ini salah satu pilihan yang secara matematika politik itu adalah rasional ya. Artinya masuk di akal, ada kalkulasi kemenangannya adalah mendukung Anies Baswedan. Tetapi pada saat yang bersamaan itu adalah pilihan yang secara ideologis sebetulnya sangat-sangat bertentangan dengan track record PDI Perjuangan, track record PNI, track record Ibu Mega selama ini. Dan ya itu bertentangan dengan sikap-sikap Ibu Mega pada tahun 2017 yang lalu gitu, ketika memilih Ahok gitu. Jadi menurut saya ya salah satu pertarungan politik paling grand dalam sejarah politik Indonesia modern adalah Pilkada Jakarta 2017 itu. Itu benturan antara dua ideologi besar yang berkembang di Indonesia, yaitu nasionalis dan keagamaan. Itu Indonesia ditubir jurang. Betul. Nah, sebetulnya ini adalah kalau kita mengatakan residu Pilpres 2024, sebetulnya Pilkada Jakarta 2024 ini adalah juga residu Pilkada DKI 2017 menurut saya. Jangan dilupakan itu. Pikirannya ingatannya jangan pendek. Ingatan orang-orang PDI Perjuangan tentang Pilkada 2024 dan susunan pencalonan dan peta pertarungan nanti jangan berhenti pada 2024. Tetapi tolong Anda mundur ke belakang sampai dengan 2017 gitu loh. Anda ingat-ingatlah situasi dan kondisi pada waktu itu, masalah-masalah yang timbul pada saat itu, tantangan-tantangan yang dihadapi pada waktu itu. Dan suasana pas pencoblosan gitu kan sampai subuh-subuh ada banyak sekali kayak semacam ancaman gitu ya. Ingat memori saya paling kuat tentang Pilkada Jakarta 2017 itu adalah soal larangan masyarakat untuk menyolatkan seorang nenek yang mendukung Ahok itu. Betul. Bayangkan itu adalah betapa parahnya ya alam pikiran primordial ini ketika kemudian berkembang dalam pilihan-pilihan politik gitu loh. Tapi dari pihak PDIP sendiri kan sebenarnya kelihatannya juga belum definitif ya, karena kan misalnya kemarin Mas Ganjar bilang bahwa ditanya soal pencalonan nama Anies masuk di dalam salah satu kandidat itu, dia bilang ya kalau nggak cocok jangan dipaksakan. Gitu. Saya kira pada hari ini ya
dalam konteks residu 2024, saya udah nggak punya residu lagi dengan Mas Ganjar dan Ahok. Sama kita, Mas Ganjar. Pak Ahok kita sama. Iya. Nah, mumpung belum ditetapkan oleh DPP, mumpung belum ditetapkan oleh Ibu Mega, maka kita diskusi ini, kita bahas ini, dan kita berharap bahwa ya video ini atau potongan-potongan videonya nanti sampai ke Ibu Mega, ditonton oleh Ibu Mega. Gitu. Karena sangat penting bagi masa depan kita ke depan gitu. Saya balik lagi ya, saya masih percaya bahwa gubernur terpilih Jakarta tahun 2024 merupakan salah satu calon potensial, bahkan sangat potensial untuk Pilpres 2029 yang akan datang. Kalau Anies misalnya menang sebagai gubernur di Pilkada Jakarta tahun 2024, maka hampir bisa dipastikan tahun 2029 nanti dia akan jadi calon gitu. Nah, kecuali kalau misalnya PDI Perjuangan memang merencanakan bahwa Anies akan menjadi calon presidennya di 2029, ya Anda dukunglah. Ini rekomendasi aja nih langsung nih. Anda dukunglah Anies itu jadi calon gubernur 2024. Ya. Otomatis Anda akan punya calon presiden 2029 gitu. Tetapi ya mohon maaf, tinggalkan jubah nasionalis Anda itu gitu. Tolong diganti itu logonya itu. Jangan banteng lagi, ganti logo yang lain. Karena itu betul-betul bertabrakan Ini ya kita usul nih sama netizen. Misalnya nih, kalau PDI Perjuangan mendukung Anies Baswedan di Pilkada Jakarta, kira-kira logo bantengnya bagusnya diganti logo apa? Pasti rame nanti yang komentar nih. Dan saya udah punya jawaban kira-kira logo apa tuh di kepala mereka ini. Tapi jangan saya sebut lah, nanti nggak seru lagi. Iya. Menarik itu. Karena itu betul-betul jadi lucu sekali gitu. Iya. Nah, kalau kita bicara mengenai Pilkada Jakarta 2024 ini, memang kata kuncinya itu hemat saya ada di dua partai, PDI dan PKS. Kalau Koalisi Indonesia Maju kan kelihatannya sudah mengerucut ya kepada Ridwan Kamil, dan kita nggak punya isu mengenai keberagaman, mengenai nasionalisme, mengenai ideologi untuk Ridwan Kamil gitu. Bahkan dia kandidat yang menurut saya lengkap lah ya. Dia itu punya teknokrasi juga karena dia melakukan perubahan-perubahan di Kota Bandung gitu ya. Kemudian dia punya popularitas, dia ngerti media gitu. Dan saya kira dengan latar belakang dia sebagai arsitek ya, dan apa yang sudah dia kerjakan di Kota Bandung, menurut saya sebetulnya Ridwan Kamil itu sangat relevan untuk Jakarta. Karena Jakarta ini kan PR-nya penataan, penataan kota, penataan wilayah, penataan bangunan begitu. Trotoar-trotoar yang besar-besar di Jakarta ini ya saya nggak tahu nih, tapi ini dugaan saya, mohon maaf kalau salah ya. Tolong dikoreksi. Menurut saya itu kan sebetulnya ilhamnya juga dari Bandung gitu. Jadi Anies ini ikut-ikut Ridwan Kamil sih kalau kata saya. Kata saya hello ya. Nanti biar rame lagi. Kalau nanti ada yang kok dari salah, tapi mungkin ada juga yang mengatakan bener gitu. Tapi paling tidak saya bisa mengatakan trotoar yang gede-gede itu mulainya di Bandung. Ada trotoar yang lebar, ada bangku-bangku. Trotoar menjadi tempat publik untuk bisa duduk, istirahat, bisa dinikmati itu ya menurut saya dimulainya adalah oleh Ridwan Kamil gitu loh. Dan notabene itu diikuti oleh banyak kota di Indonesia. Jadi apa yang dikerjakan oleh Ridwan Kamil di Kota Bandung itu diikuti oleh kota-kota lain. Dan itu sekali lagi adalah suatu bukti bahwa suatu karya yang bagus sebetulnya itu akan menjadi contoh bagi seluruh Indonesia gitu. Bisa jadi model ya. Iya. Ridwan Kamil ya. Itu karyanya sebetulnya bukan hanya di Bandung. Waktu dia memulai itu dari Surabaya. Banyak yang nggak tahu bahwa sebetulnya Ridwan Kamil itu menjadi konsultannya pemerintah kota di Surabaya. Saya pernah tanya kok dengan wali kota Surabaya, Mas Bambang Deha. Itu yang membantu Mas Bambang Deha untuk merawat atau menata kota Surabaya itu adalah Ridwan Kamil. Pernah saya telepon kok. Gitu. Waktu itu saya ngomong sama Mas Bambang, Mas, dukung ini ya Ridwan Kamil. Oh, kenal Ridwan. Oh, kenal itu dulu bantu ini. Dukung ya? Oh, nggak bisa PDI. Mohon maaf Mas Bambang ceritanya keluar. Malah dibuka di sini. Iya, malah ceritanya jadi justru saya diundangkan karena suka buka-buka cerita-cerita gitu kan. Yang selama ini nggak diketahui orang kan gitu kan. Tapi kan nggak apa-apa, namanya cerita bagus kan. Iya, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, cerita bagus gitu loh. Jadi Bandung, Surabaya, saya tidak mengatakan bahwa itu 100% atau sepenuhnya adalah dari Ridwan Kamil, tapi hemat saya adalah kontribusinya Ridwan Kamil di Surabaya. Dan notabene sebetulnya akhirnya dia maju di Kota Bandung itu karena ibunya nanya, Mil, kamu tuh ngurus kota orang, kotamu sendiri nggak diurus. Oh, gitu ya. Iya, nggak apa-apa ya Kang Ridwan ya, Kang Emil ya nggak apa-apa ya. Ini saya cerita. Jadi ibunya ngomong,
kamu tuh ngurusin kota orang, kota musik kamu urus. Gitu. Itulah awal mula Ridwan Kamil itu maju calon wali kota. Oke. Gitu. Dan waktu itu Kodari membantu mencarikan partai PKS. Keluar lagi. Waktu itu partainya baru satu, Gerindra gitu, kurang masih. Wah, sementara partai yang lain itu udah ada semua. Dan Kang Ridwan waktu itu sudah diajak jadi wakil. Dia tuh figur yang populer. Jadi banyak calon wali kota ngajak dia jadi wakil. Gitu. Tapi karena amanah dari ibunya, perbaiki kotamu, ya wali kota kan gitu kan. Nah, kurang partai itu yang masih punya peluang untuk mendukung itu cuma satu, yaitu PKS. Dan akhirnya mau. Saya ajalah PKS, saya antarlah PKS waktu itu kepada Presiden PKS pada waktu itu. Gitu. Saya bilang, ini kandidat bagus. Menang atau nggak menang, PKS menang, saya bilang. Karena sudah mengusung calon yang bagus kan, gitu kan? Ya, alhamdulillah menang beneran sih. Nah, jadi orang tuh salah kira, Mas Al, orang tuh salah kira, dikira Ridwan Kamil itu adalah kandidatnya Gerindra pada waktu itu. Karena apa? Karena wakilnya kan Odet, itu dari PKS. Sebetulnya nggak begitu konstelasinya. Jadi awalnya itu Ridwan RK itu profesional aja tadi. Profesional aja, ya. Gitu. Bahwasanya kemudian dalam dinamika berikutnya ada warna atau dianggap Gerindra, ya itu kan tadi karena dua partai yang mendukung, saat Odet jelas-jelas kadernya PKS, maka kira-kira berarti yang satunya kan Gerindra gitu loh. Nah, kembali ke soal tadi kan kita sudah bahas soal PDIP. Sekarang kan salah satu partai lain kan PKS. Jadi PDI Jadi gini, gimana? PDI itu kunci karena kursinya itu 15. Pemenang Pileg 2024 adalah PKS. Jadi mengalahkan PDI. Tahun 2019 yang pemenang adalah PDI dengan 25 kursi. Sekarang PDI turun cuma 15 kursi. Pemenangnya sekarang PKS 18 kursi. Jadi sebetulnya Anies Baswedan pada hari ini kan sudah diusung oleh PKB. Ya. Anggaplah PKB lah sudah gitu ya. Nah, PKB ini kursinya berapa? 10 kalau nggak salah ya. 10 apa 8? 8 ya. 8. Kayaknya sih 8. Ya. 8. Nah, 8 ini kalau dengan tambahan 15 dari PDI itu 23. Udah memenuhi syarat. Karena syarat minimal 22 kursi. Ya. 20% ya. Lebih dari 106. Kan syarat minimal kan 20% dari jumlah kursi kan. Jumlah kursi DPRD DKI kan ada 106 gitu. Nah, kalau misalnya PDI Perjuangan tidak jadi mendukung Anies Baswedan, dan PKB sendirian, Anies nggak bisa maju ini. Karena PKB cuma 8 kursi, syarat 22. Gitu. Dan PKB pun kalau misalnya jadi ikut koalisi Kim, terus kemudian DPP pusatnya bilang bahwa jangan nyalonin Anies, bisa aja kan? Jangan dulu kita bahas ke sana. Karena pada hari ini kan PKB udah jelas-jelas mendukung Anies. Oke. Anies sudah datang kepada DPP mengatakan ini suatu terobosan, kata Anies. Gitu. Oke. Nah, yang bisa kita bahas pada hari ini adalah PDIP dan PKS. Nah, PKS juga merupakan kunci karena kursinya ada 18. Kalau PKS dukung PKB, maka 18 tambah 8 sama dengan 26. Lolos juga sebagai sebuah persyaratan. Gitu. Nah, lebih lolos lagi kalau misalnya PKB gabung PKS, gabung PDI, lebih lolos lagi itu. Ya, dia menjadi sebuah koalisi besar. Karena 8 tambah 18 tambah 15. Koalisi yang sangat besar gitu. Soal wakilnya siapa ya nanti urusan yang lain lah gitu. Yang jelas kayaknya kita pada hari ini bisa mengunci Ahok nggak akan mau jadi wakil ya buat Anies ya. Kan sempat muncul juga nih rame nih wacana Anies dengan Ahok. Tapi Ahok sendiri kan sudah menyatakan 3 bulan yang lalu dalam sebuah wawancara Ahok sudah mengatakan bahwa Anies ini adalah apa? Figur pemecah belah. Kurang kencang. Menurut Ahok, Anies itu adalah figur pemecah belah. Kok malah turun suaranya? Harusnya naik. Pinter banget. Kok malah hostnya yang diprovokasi. Gitu. Jadi Ahok itu sebetulnya kalau dia konsisten juga, walaupun dikasih perintah, dia nggak akan mau pasangan dengan Anies. Karena dia menganggap Anies itu adalah figur pemecah belah. Gitu. Nah, kalau Kans PKS sendiri menerima tawaran, kan katanya ada tawaran nih dari Kim, bahwa PKS dukung Ridwan Kamil, terus dapat slot kursi cawagup gitu. Sebetulnya ini menarik ya kalau PKS. Kalau saya nggak salah ingat, PKS sudah mengatakan Pak Anies itu ya kan udah milik nasional. Gitu. Sekjennya yang mengatakan ya, itu. Gitu. Itu kan sebetulnya pesannya bahwa nggak lagi gitu kan. Dan ini udah jauh-jauh hari ya sebelum dinamika pembicaraan mengenai Pilkada Jakarta menjadi
hangat atau trending topik pada hari ini. Gitu. Jadi menurut saya sinyalnya PKS itu pada hari ini udah nggak ke Anies lagi untuk pilgub itu. Sebetulnya kalau merujuk kepada statement dari Pak Sekjen. Tetapi karena kita melihat, kalau kita kaitkan dengan Pilpres 2024, dikaitkan dengan background-nya Anies, dikaitkan dengan background pemilihnya PKS, gitu. Sebetulnya harus dianggap bahwa PKS masih punya kecenderungan atau kemungkinan untuk mendukung Anies, gitu loh. Gitu. Kompatibel dia kan, sama-sama segmen pemilihnya kan kurang lebih sama. Dan ya karena dukung Anies juga barangkali PKS jadi menang kan di Jakarta ini. Kursinya naik sih, walaupun nggak terlalu banyak juga, naik 2 atau naik 1 kursi, gitu. Jadi sebetulnya pada hari ini ya kalau bicara ideologi, yang linear itu adalah PKS dukung Anies. PDI dukung Anies itu nggak linear itu. Iya. Itu kayak apa ya? Kontradiksi interminis itu. Iya itu. Pokoknya kacau aja kalau udah PKS, PDI dukung Anies gitu. Nah, kalau PKS aja udah nggak mau dukung Anies, masa PDI mau dukung Anies? Gitu loh. Gitu. Jadi ya kata kunci berikutnya adalah PKS. Kalau PKS dukung Anies, maka udah jadi pasangan ini. Tanpa ada PDI sekalipun. Karena apa? Karena PKS 18 tambah PKB 8, udah 26%. 26 kursi, syaratnya 22. Malah jangan-jangan kita harus tambahkan lagi. Jangan-jangan nanti ada 3 calon. Kenapa? Kim mendukung RK. Ya kan? PKS, PKB dukung Anies. Lalu kemudian PDI entah dengan siapa nanti akan mendukung 1 calon lagi. Gitu. Entah Ahok, entah Risma, entah siapa Abdullah Azwar Anas atau nama-nama lainnya. Ya. Jadi ini memang masih kemungkinannya masih sangat cair ya. Sangat cair. Ya. Oke, terima kasih Mr. Q atas diskusinya. Pemirsa, sampai di sini dulu. Kita berjumpa lagi dengan obrolan bersama Mr. Q di topik yang lain.